Hai, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Cah Martoloyo. Channel yang membahas tentang berbagai pengetahuan yang menarik untuk dibahas. Di episode kali ini, yuk kita nostalgia bercerita tentang perjalanan Honda Supra X 125 series dari masa ke masa. Yuk kita lihat ulasannya. Oh iya sahabat, sudah tidak perlu diragukan lagi ya, kiprah Honda Supra X 125 keluaran pabrikan Honda menyumbang penjualan lebih dari 10 juta unit sampai saat ini, membuat posisi Honda Supra X 125cc series tidak terkalahkan oleh pabrikan lain. Gelar Raja Motor Bebek pun pantas disematkan kepada motor ini. Bila kita flashback sedikit perjalanan Supra X 125 dari masa ke masa, maka sampai saat ini setidaknya sudah ada 7 perubahan yang dilakukan sahabat. Mari kita simak yuk. Mulai rilis tahun 2003, sebenarnya Karisma 125 lah yang menjadi cikal bakal adanya Supra 125 series. Pada awalnya sahabat, Honda memberi nama Karisma 125D yang memiliki desain baru dan generasi mesin terbaru. Menggendong mesin generasi terbaru dengan kubikasi murni 124,9 cc dari diameter dan langkah piston 52,4 x 57,9 mm di zamannya sudah termasuk besar untuk seukuran motor bebek. Sistem pengebutan masih mengadopsi karburator, namun sudah mendapatkan teknologi mutakhir dari Honda, yakni Throttle Switch System atau TSS. Teknologi ini sahabat melekat di karburator dan berfungsi sebagai pengirimkan sinyal kepada CDI saat putaran atas dan memajukan derajat pengapian yang semula 27 derajat menjadi 37 derajat. Hal tersebut berdampak semakin responsifnya tarikan mesin dan efisiensi bahan bakar menjadi lebih maksimal. Dianggap memiliki bodi bongsor, maka pertengahan tahun 2004, tepatnya Agustus 2004, Honda melakukan facelift dengan berganti nama menjadi Karisma 125X. Bodi yang lebih ramping membuat tampilan Karisma semakin diminati konsumen setianya. Untuk spesifikasi mesin dan teknologi masih sama dengan generasi Karisma 125D. Kemudian sahabat, tahun 2006 menjadi awal diberi namanya Honda Supra 125. Menggantikan Karisma dan Supra 100 membuat namanya dikenal hingga kini. Honda merubah seluruh tampilan dari motor yang diklaim bisa menempuh jarak lebih dari 55 km untuk 1 liter bensin. Tampilan bodi berubah. Kini lampu sein menempel di tepeng depan, tidak lagi menempel di cover stang seperti pada Karisma 125. Untuk Supra X 125D masih menganut pelek jari-jari atau spoke wheel. Namun pada Supra X 125R, Honda sudah membekali pelek palang yang sporty. Untuk striping pun lebih keren dibanding dengan Supra X 125D dan memberi tagline di motornya dengan ekspresi muda, ekspresi racing. Sedangkan untuk mesin, Honda masih percaya mesin lama yang dipakai oleh Karisma. Selanjutnya di tahun kemudian, Honda mengeluarkan Supra X 125DD. Banyak bermasalah di sistem pengereman belakang yang masih tromol. Honda melakukan facelift atau upgrade di tahun berikutnya dengan mengeluarkan Supra X 125DD dengan fitur double cakram. Namun, Honda hanya mengeluarkan untuk versi jari-jarinya saja ya sahabat. Kemudian terus berkembang dalam penjualan membuat Honda kembali membuat perubahan di tahun 2008 dengan merilis New Honda Supra X 125R DD. Mengusung pelek racing dan tetap memakai double cakram di ban depan dan belakang, serta perubahan di reflektor lampu yang sudah memakai 2 buah lampu utama. Lekuk bodi dan sen pun berubah menjadi lebih sangar. Desain knalpot pun sudah tidak lagi memakai tipe lurus, namun sudah memiliki desain racing dengan posisi yang sedikit naik ke atas dan dibagi menjadi 2 bagian. Striping pun berubah total ya sahabat dari versi sebelumnya. Untuk mesin tetap memakai generasi yang sebelumnya, namun hanya warna blok kopling saja dan magnet yang dilabur cat hitam.
Melihat semakin larisnya Supra X125 series membuat Honda terus berinovasi. Yap, edisi pertama injeksi dikeluarkan Honda di Supra X125R PGM FI, Programmable Foot Injection. Membuat motor tersebut semakin irit, namun secara tampilan, generasi injeksi pertama ini tidak beda dengan versi karburator. Hanya pada strapping yaitu penambahan logo FI di sayap kiri dan kanannya. Di tahun 2011, Honda kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan Supra X125 Helm-in. Dengan fitur beda dibanding sekelas motor bebek pada eranya, yaitu helm yang dapat dimasukkan ke box bagasi. Namun, Honda kembali menggunakan pengabut karburator. Dapat masuknya helm full face di bagasi membuat bodi motor ini semakin menggembung alias melar. Penambahan fitur AHO atau Automatic Headlight On menjadi standar di motor tersebut. Posisi aki dan filter udara pun dipindah ke depan dengan rangka. Dirasa pengabut karburator sudah tidak efisien dalam penggunaan bahan bakar dan emisi gas buang yang cukup tinggi, akhirnya Honda kembali mengeluarkan Supra X125 Helm-in PGM FI di tahun 2012. Tidak banyak perubahan, hanya sistem pengabutnya saja yang berubah dan warna strapping menjadi semakin menarik dan lebih mewah. Sistem rem pun Honda sudah membekali dengan cakram di kedua rodanya. Supra X125 series pun kembali mendapat penyegaran dari Honda. Di tahun 2014 menjadi tahun dirilisnya Supra X125 CW PGM FI. Namun apa saja perbedaannya? Melihat dari konstruksi mesin, ada sedikit perbedaan di tensioner rantai keteng. Untuk versi sebelumnya yang berkode mesin KBH, tensioner memakai penonjok yang berada di atas blok silinder dan memakai lidah tensioner sebagai penegangnya. Sedangkan di Supra X125 CW PGM FI yang berkode mesin KYZ, Honda kembali menggunakan penegang rantai keteng model lama, yaitu roll keteng dan pipa suling sebagai media penegang rantai. Di bagian rocker arm pun sudah mengusung double roller yang membuat friksi semakin minim. Untuk injeksi sudah mendapat program yang lebih baru dari Honda yang membuat motor ini semakin irit. Honda pun klaim konsumsi bahan bakar bisa lebih dari 60 km per liter. Sampai saat ini pun generasi ini masih terus dipertahankan dan diproduksi. Hanya saja tampilan stripping yang berubah. Fitur tambahannya, Honda memasang colokan charger handphone di box bagasinya, serta lampu LED di lampu belakang alias stop lamp. Demikian sahabat sekelumit untuk reviewnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua tentang Supra X125 series dari masa ke masa. Jangan lupa juga ya sahabat untuk bantu channel ini untuk bisa tetap berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik. Klik like, comment, and subscribe. Salam, sampai jumpa kembali sahabat.